Bab 30. Sejak fajar, Rani sudah bangun, memanggil pelayan untuk sarapan. Lalu dia duduk sarapan sambil menonton berita ekonomi pagi dari media lokal. Dia hari itu tidak memanggil keluarganya untuk kumpul. Sebagaimana mestinya, hari ini adalah hari terakhir dari waktu yang diberikan Bernard Chin untuknya. Namun, sesuai informasi Josh, putranya, dia sedikit tenang. Jadi dia akan menunggu. Jika terjadi kesalahan informasi, maka dia masih memiliki Cecilia yang masih berada di tangannya, sehingga sebagai jaminan keselamatan keluarganya. Sementara itu, pembawa berita acara di TV menyiarkan tentang perkembangan ekonomi Jiangling dan persiapan kota Jiangling atas kedatangan nyonya besar keluarga Li dari ibu kota. Pengusaha lokal sedang berdiskusi untuk membuat sedikit acara penyambutan Anita Lu. Mendengar ini, Rani menelpon Lydia. Setelah telepon diangkat, dia berkata, "Kamu sudah lihat berita pagi ini?" tanya Rani. Lydia yang masih berbaring di tempat tidur menjawab dengan nada sedikit kesal karena tidurnya terganggu. "Belum, Nek. Ada berita apakah?" tanya Lydia balik. "Nyonya besar keluarga Li dari ibu kota akan datang ke Jiangling minggu ini. Kamu harus mencari cara kita bisa duduk di jamuan yang akan diadakan oleh pengusaha lokal," perintah Rani sambil menutup teleponnya. Mendengar ini, Lydia langsung bangkit dari tempat tidurnya, menyalakan TV dan mencari berita tentang kedatangan Anita Lu ke Jiangling. Sekarang hari ketiga dalam minggu ini, berarti tinggal 2 hari lagi bagi dia untuk mendapat undangan jamuan itu. Dia mulai menghubungi semua koneksi yang dia miliki, namun belum ada satupun yang memiliki informasi resmi kapan Anita Lu tiba, kapan jamuan akan diadakan dan di mana diadakannya. Sementara itu di Provincial Hotel adalah salah satu aset milik keluarga Li di Jiangling. Sekarang sedang berbenah mengosongkan semua ruangan di lantai Presiden Suite, meningkatkan keamanan untuk menjamin Anita Lu merasa aman dan nyaman. Direktur Hotel Four Seasons sekarang Barry Go. Pengusaha lokal semuanya sibuk mempersiapkan hadiah untuk menarik perhatian Anita Lu, terutama bagi keluarga besar yang memiliki anak gadis atau cucu memerintahkannya untuk membersihkan diri, mempercantik diri agar dapat menarik perhatian Anita Lu. Karena mereka tahu Anita memiliki seorang putra yang sekarang sebagai pewaris tahta keluarga Li selanjutnya. Menjadi menantu keluarga Li berarti mengangkat keluarga mereka jauh menembus langit. Begitu juga dengan keluarga Chu. Rani memprioritaskan undangan jamuan dahulu, karena dia sadar status keluarga tidak cukup untuk hadir, apalagi memikirkan untuk membawa cucunya dapat menarik perhatian Anita Lu. Baginya, undangan di tangan baru berpikir langkah selanjutnya, menjodohkan cucunya Lydia ke putra keluarga Li. Jika memiliki kesempatan ini, bisa menjadikan keluarga Chu menjadi keluarga kelas 1 di Jiangling. Membayangkan ini, Rani tersenyum. Cecilia yang belum bisa keluar dari rumahnya sendiri menghabiskan waktu dengan membaca, lalu tidur. Memang sangat membosankan baginya. Saat ini berusaha untuk selalu ada untuk putrinya. Seperti hari ini, dia tahu hari terakhir batas waktu yang diberikan keluarga Chin kepada keluarganya. Jadi dia berusaha tenang dan mempersiapkan diri untuk skenario terbaru. Memikirkan semua ini, wajah Cecilia terlihat murung, badannya sedikit kurus dengan wajah pucat. Karena dia takut terjadi hal buruk pada dirinya, bagaimana dengan putrinya. Walau sepupunya sering mengingatkan dia untuk tidak memikirkannya, karena keluarga Chin tidak akan mengambil tindakan apapun. Rianti mengatakan ini karena Rianti menyaksikan sendiri bagaimana Tuan Besar Chin bersujud di kaki kakak iparnya. Namun dia tidak memberitahukan hal ini kepada Cecilia, hanya mengatakan secara umum agar kakak sepupunya tidak curiga. Seperti pagi ini, Rianti mengulang kata-kata yang sama. "Kakakku yang cantik,
Kamu kelihatan murung karena memikirkan keluarga Chin. Sudah aku katakan, keluarga Chin akan melupakan semuanya. Besok kamu sudah bisa keluar rumah dan pergi bekerja. Mendengar ini, Cecilia mau mempercayainya, namun dia tersenyum pahit mengingat keluarga Chu tidak berani menyinggung keluarga Chin. Yang penting saat ini adalah bagaimana kita bisa berada di sini, di sisi Anita Lu, kata Rianti. Cecilia menatap Rianti. Ada apa dengan Anita Lu? Tanyanya. Rianti tertawa. Kakak ketinggalan berita. Minggu ini Anita Lu akan berada di Jiangling, meresmikan resort Hayao Daun, kata Rianti. Anita Lu memiliki seorang putra yang akan mewarisi tata keluarga Li di ibu kota. Banyak keluarga atas di provinsi ini dan kabupaten lain berlomba untuk memamerkan putri dan cucu mereka di hadapan Anita Lu. Berharap mereka dipilih untuk menjadi menantu keluarga Li, kata Rianti sambil tersenyum bangga atas informasinya. Cecilia hanya menjawab, "Oh." Mendengar ini, Rianti memberikan pendapatnya. Apakah kakak tidak tertarik? Walau kakak sudah memiliki putri, tapi penampilan kakak masih seperti gadis usia 20-an. Jika kakak tampil di hadapan Anita Lu, aku yakin kakak akan terpilih. Dia sengaja mengatakan ini, ingin melihat bagaimana sikap kakaknya. Cecilia menatap adik sepupunya sembari tersenyum, lalu menjawab, "Apa kamu pikir aku bisa bahagia dengan Arta? Aku sudah bahagia dengan adanya Tania di sisiku. Kalau aku tertarik akan semua itu, berapa banyak tuan muda yang datang melamarku. Apakah aku menerima mereka? Kamu tahu kenapa? Karena aku sudah memiliki suami dan seorang putri," jawab Cecilia tegas. Mendengar itu, Rianti tersenyum bangga. Pantas kakak iparnya mencintai kakak sepupunya ini. Rupanya ini komitmen yang kuat. Rianti ingin tahu lebih dalam. Tapi kakak ipar kan sudah kamu usir dari sini. Berarti kakak tidak memiliki suami lagi, kata Rianti memancing kakaknya. Ya, aku mengusirnya dari sini. Karena aku tidak mau dia yang sudah berkorban untukku dengan menikahiku, padahal itu adalah kesalahanku. Kamu tahu bagaimana keluarga kita memandangnya. Berapa banyak tuan muda yang datang. Dengan adanya dia di sisiku, maka itu akan menimbulkan masalah untuknya. Aku tidak ingin dia terlibat dengan masalahku dan keluarga Chu, serta pihak lain. Makanya aku tidak pernah mengurus akta cerai darinya, walau hanya kertas cukup menjadi senjataku untuk menolak semua lamaran yang menggangguku. Jadi biar aku menghadapi masalahku sendiri tanpa melibatkan dia. Mendengar perkataan Cecilia yang mengungkapkan alasannya yang sebenarnya, Rianti menjadi paham. Kakak sepupu dan kakak iparnya memiliki sifat yang sama. Mereka memiliki hati, namun tidak bisa menyatukan karena keegoisan masing-masing. Mengetahui alasan yang sebenarnya, Rianti membuang jauh-jauh perasaannya sendiri. Rasa kasih dan sayangnya kepada kakak sepupunya lebih besar daripada apapun. Dia tahu bagaimana menderitanya Cecilia sejak diusir dari keluarga Chu, berjuang menghidupi putrinya seorang diri. Kakak, kalau itu alasannya, kenapa kakak tidak pernah berpikir bahwa kakak ipar bisa menjaga kakak dan Tania? Kenapa kakak tidak membiarkan dia mencoba membuktikannya kepada kakak? Tanya Rianti. Cecilia menjawab, aku tahu, dia bisa bertarung, menjaga kami dengan kekuatannya. Namun, dunia ini tidak hanya soal kuat bertarung. Yang kita hadapi adalah keluarga kaya yang memiliki uang dan bisa melakukan apapun pada kita. Aku sudah puas selama 4 tahun menjaga putriku. Jika terjadi hal buruk pada diriku, dia masih bisa menjaga putriku. Namun kalau kami bersama dan menghadapinya bersama, siapa yang akan menjaga Tania jika hal buruk terjadi pada diri kami berdua? Jawab Cecilia sedih. Rianti terdiam, tidak bisa berkata apapun lagi. Andai dia bisa mengungkapkan semua kepada kakaknya, siapa sebenar kakak iparnya itu, mungkin semuanya akan lancar. Namun dia tidak bisa mengungkapkannya, jadi dia diam saja. Sambil menghentikan rekaman percakapan, dia mengirim pesan rekamannya kepada Franklin. Ternyata dia merekam semua percakapan itu dan mengirimnya ke kakak iparnya. Cecilia tidak mengetahui hal ini. Di sisi lain, Franklin mendengar rekaman itu sambil tersenyum. Ternyata istrinya memiliki alasan mengapa melakukan semua itu. Namun mengingat kata-kata istrinya, dia tidak bisa menjaga istri dan putrinya. Franklin hanya berucap, "Dasar gadis bodoh."
Hari berlalu dengan cepat. Rani tidak menerima panggilan dari keluarga Chin. Berarti Josh berhasil meredam semua dan menyelamatkan keluarga Chu. Keesokan paginya, dia mengumpulkan semua keluarga Chu menelpon Josh. Dia menyampaikan bahwa bahaya telah berlalu. Jika ada waktu, ajak teman Josh ke Jiangling untuk menjamunya sebagai ungkapan terima kasih atas bantuannya. Josh akan mengaturnya. Pujian disebarkan untuk Josh dan temannya, yang semestinya pujian itu ditujukan kepada Franklin. Karena dengan panggilan teleponnya, semua masalah menjadi selesai. Rani melanjutkan pertemuan mendadak pagi ini. Masalah telah berlalu, kita akan menjamu teman Josh nanti di waktunya. Sekarang kita masih berfokus dengan Anita, Lu, dan grup Donghai, kata Rani. Lalu Rani menatap Lydia, meminta laporan dari beritanya kemarin. Lydia berdiri, lalu berkata, "Nek, informasi kedatangan Anita Lu bocor di waktu yang sudah sangat terbatas. Hingga kemarin belum ada keputusan keluarga mana yang hadir, di mana jamuan akan diadakan. Namun sejak kasak-kusuk pengusaha lokal terdengar oleh grup Donghai dan Possession, mereka mengambil alih. Jadi jamuan akan dibuat oleh grup Donghai di Hotel Possession di hari Sabtu," kata Lydia detail. Mendengar ini wajah Rani tidak terlalu senang, karena akan sulit bagi keluarganya mendapat undangan jika diatur oleh grup Donghai. Lydia tersenyum, "Nenek, jangan khawatir. Teman kuliahku ternyata bekerja di Donghai Group dan ditunjuk sebagai koordinator ke acara. Aku sudah meminta dia memberikan kita satu undangan untuk 3 orang." Mendengar ini, Rani tersenyum. Lalu bertanya, "Benarkah?" "Benar, Nenek. Besok undangan baru dicetak dan akan diberikan kepadaku," jawab Lydia. "Bagus. Kalau begitu, kamu jangan kemana-mana. Ambil uang dari kas, pergi ke salon, bersihkan dirimu, beli baju terbagus. Kamu harus tampil lebih cantik," kata Rani. "Baik, Nek. Aku pergi sekarang." Semua wanita akan merasa senang untuk berbelanja dan merawat diri di salon. Jimmy dan Rose yang hadir di sana hanya menundukkan kepalanya. Rose tidak akan bisa hadir karena undangan 1 untuk 3 orang. Berarti yang akan pergi ibu mertuanya, Lydia dan Georgie. Sementara dia dan suaminya hanya jadi pendengar. Padahal dalam hatinya sangat ingin pergi ke acara itu. Walau tidak ada kepentingannya, namun dia bisa pamer ke teman-temannya bahwa dia diundang ke acara itu. Tidak lama kemudian tersenyum. "Ibu, apakah masalah keluarga Chin sudah berlalu?" "Berarti Cecilia bisa keluar?" tanya Rose. Rani mengangguk tanda membenarkan. Lalu dia mengajak suaminya sambil berkata, "Ayo kita ke tempat Cecil." Katanya, minta dia menelpon Sintasan untuk mendapatkan undangan. Mendengar ini semua keluarga Chu tersenyum sinis. Walau Cecilia kenal dengan Sintasan, namun yang hadir adalah keluarga kaya dengan aset yang banyak. Apa yang dimiliki Cecilia, kecuali seorang putri tanpa ayah? Dalam hati mereka berkata. Rose dan Jimmy tiba di rumah Cecilia, memerintahkan pengawal yang menjaga untuk kembali ke kediaman keluarga Chu. Hari ini putrinya tidak menjadi tahanan lagi. Memasuki rumah, Rose langsung berteriak, "Aduh putriku, syukurlah semua sudah berlalu berkat bantuan teman paman keduamu. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi pada dirimu." Rose Lynn memegang tangan putrinya. Cecilia bingung dengan apa yang terjadi. Dia menatap Rianti yang wajahnya seperti terkejut. Semua yang dikatakan Rianti menjadi kenyataan. Namun setelah menelaah teman dari paman keduanya, ayah Rianti, dia jadi paham kenapa Rianti lebih dulu mengetahuinya. Namun di sisi Rianti malah bingung, bantuan dari teman ayahnya. Bukannya kemarin Tuan Besar Chin bersujud di kaki kakak iparnya? Ada urusan apa dengan teman ayahnya? Namun dia tetap diam saja. "Syukurlah kalau begitu kakak bisa keluar hari ini," kata Rianti. Rianti bertanya pada paman dan bibinya. Terus menatap Rianti. "Iya, semua berkat bantuan ayahmu dan temannya." Cecilia pun tersenyum memegang tangan Rianti. "Sampaikan terima kasihku pada paman kedua dan temannya," kata Cecilia. Rianti bingung. Tapi dia tidak melanjutkan kata-katanya, hanya mengangguk kepala. Dia tahu persis apa yang terjadi. Masalah ini selesai karena kakak iparnya. Kenapa orang lain yang harus menerima pujian? "Ayo kita pesan makanan," ajak Rose. Memang dia belum makan dan lapar pada saat itu. Cecilia tersenyum, sifat licik ibunya 11-12 dengan neneknya.
Maka dari itu neneknya tidak memberikan takhta keluarga Chu kepada ayahnya, karena neneknya takut pada kelicikan ibunya ini. Jika dibandingkan, insting bisnis ayahnya lebih punya kemampuan dibandingkan paman pertamanya. Makanan pun tiba. Mereka makan. Saat itu Rose mulai melaksanakan rencananya. "Putriku, apakah kamu sudah dapat undangan peresmian Hijau Daun Resort besok?" tanyanya. Cecilia menggelengkan kepalanya. Rose kecewa, lalu berkata, "Kenapa kamu tidak menelpon Cinta?" "Ibu, masalah kita dalam 3 hari ini sangat besar, di antara hidup dan mati. Mana ada pikiranku untuk soal itu. Namun sekarang sudah berlalu, maka aku akan menelpon Cintasan," jawab Cecilia sambil menyantap makanannya. Hari ini dia menikmati makannya dengan lahap. Selesai makan, Jimmy meninggalkan kursinya duduk di teras, meninggalkan para wanita yang sedang bergosip di meja makan. "Putriku, setelah aku mendapat undangan peresmian Hijau Daun Resort besok, kamu layu Cinta untuk memberikan undangan jamuan makan malam Anita Lu," Roslyn mengingatkan Cecilia. Cecilia menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Baginya untuk apa semua itu tidak ada kepentingannya. Namun melihat permintaan ibunya, dia hanya bisa menyetujui. "Putriku, Anita Lu memiliki putra yang belum menikah. Walau kamu sudah memiliki putri, tapi penampilanmu masih bagai gadis usia 20-an. Jika bisa mendapatkan undangan itu, maka kamu bisa tampil di depan Anita Lu." Namanya mencoba, siapa tahu Anita Lu tertarik padamu dan menikahkan putranya kepadamu. Rose tersenyum membayangkan jika semua itu terjadi, maka dia akan menikmati sisa hidupnya dengan kemewahan. Yanti mendengar perkataan bibinya hanya tersenyum, padahal sudah menjadi besan keluarga Lee, pikirnya. Kenapa lagi meminta putrinya untuk tampil aneh di jamuan malam Anita Lu? Menantu yang dibuang itu adalah putra Anita Lu. Dia melanjutkan, "Lydia mendapatkan undangan karena koordinator jamuan adalah teman kuliahnya. Jadi kamu juga harus mendapatkannya." Sebetulnya Rose hanya ingin hadir di sana. Mendengar nama Lydia disebut, Cecilia bersemangat untuk mendapatkan undangan itu. Lalu dia mengambil teleponnya, membukanya dan mencari nomor Cintasan untuk dihubungi. Namun pada saat yang sama, pesan SMS masuk. "Nona Chu, undangan untuk besok sudah aku kirimkan ke rumahmu. Besok pagi aku akan kirim mobil untuk menjemputmu. Isi pesan dari Cintasan." "Baik, dan terima kasih," jawab Cecilia tersenyum. Rose bingung, lalu berkata, "Ayo telepon Cintasan," malah senyum-senyum. Cecilia membaca pesan dari Cintasan. Setelah itu, Roslyn mendengar dan melompat-lompat senang. Rianti tersenyum, kakak iparnya sudah memberikan kesempatan pada kakaknya. Semoga kakaknya bisa memberikan kesempatan yang sama pada kakak iparnya. "Ibu, kalau kita mendapat undangan jamuan makan malam itu, aku tidak memiliki baju untuk datang ke sana, kecuali satu baju baru yang dibelikan Frankie untukku saat ulang tahun Tania," keluh Cecilia. Karena kalau peresmian, dia bisa menggunakan baju formal, karena memang itu acara formal. Namun jamuan makan malam itu berbeda. Rianti menjawab, "Kakak, baju yang kakak ipar belikan untuk kakak itu sangat mahal." Sambil membuka teleponnya memberikannya kepada Cecilia. 350 juta, teriak Cecilia, tidak percaya. Rianti tersenyum. Rose mengambil telepon dan melihatnya. "Tidak mungkin manusia sampah itu sanggup membeli ini. Pasti yang diberikan padamu adalah barang ketiruan," kata Rose. Cecilia tidak memperdulikan mau tiruan atau asli. Yang penting itu pemberian pertama suaminya sejak dia kembali. Dia akan menghargainya. Setelah Rose dan Jimmy pulang, Rianti melihat kakaknya seperti orang kebingungan. "Apalagi kakakku?" tanyanya. Cecilia menatap Rianti. "Aku malu meminta undangan jamuan kepada Cintasan," katanya lirih. Rianti tertawa, lalu berkata, "Kakakku yang cantik, tanpa kakak minta pun, undangan untuk jamuan itu akan diberikan kepadamu. Percayalah pada perkataanku," jawab Rianti. "Berani bertalu?" lanjut Rianti. Cecilia tertawa. Hari ini bebannya sebagian besar sudah berkurang. Senyum di wajahnya sudah kembali. "Apa yang mau dipertaruhkan?" tanya Cecilia kepada adik sepupunya itu.
Katakan dulu berani atau tidak, baru aku akan sebutkan taruhannya. Otak Rianti pun sudah menemukan sebuah taruhan. Makanya dia meminta kakaknya untuk setuju dulu bertaruh, maka baru akan dia sebutkan taruhannya. Melihat Rianti bertingkah seperti sangat yakin bahwa kata-katanya menjadi kenyataan, maka Cecilia menjawab, "Berani, siapa yang takut?" Dia melanjutkan, "Jika kamu kalah, kamu akan memberi sarapan makan malam selama kamu di sini." Kata Cecilia. "Setuju," jawab Rianti. "Tapi kalau kakak kalah, maka kakak harus menelpon kakak ipar dan mengajaknya pulang." Setelah mengatakan itu, Rianti tersenyum senang. Ia langsung meninggalkan Cecilia pergi ke atas, tidak ingin mendengar kakaknya membatalkan taruhan. Sementara Cecilia terkejut, tidak percaya atas taruhan adiknya. Pagi hari, pesawat pribadi mendarat di bandara kota Jiangling. Banyak pengusaha kelas 2 dan kelas 3 berdiri ingin menyambut kedatangan Anita Lu. Namun itu semua sia-sia karena Anita Lu membawa kendaraan pribadi dari ibu kota. Jadi begitu turun dari pesawat, kendaraan itu keluar membawa Anita Lu melalui jalur khusus langsung ke pintu keluar. Di jalanan kendaraan penjemput dari Donghai dan Procession sudah menunggu. Lihat mobil Rolls-Royce edisi terbatas keluar dari pintu bandara. Rombongan Donghai dan Procession bersiap untuk membuka jalan dan mengiring kendaraan Anita Lu. Di dalam pesawat, Tang Hai sudah memberitahu acara hari ini setibanya di Jiangling langsung ke Bukit Hijau Daun untuk meresmikan proyek baru grup Donghai. Anita bertanya, kemana putranya? Kenapa bukan dia yang meresmikan? Tang Hai menceritakan bahwa Franklin masih ingin menutup identitasnya karena satu hal yang tidak bisa dia ceritakan. Aku akan bertanya langsung padanya, kenapa harus menutup identitas? Apakah dia malu mengakui keluarganya? Tanya Anita sedikit marah. Tang Hai tersenyum, lalu menjawab, Tuan Muda akan menjelaskannya nanti setelah Nyonya tiba di hotel. Jawab Tang Hai. Apa? Hotel? Aku tidak mau tidur di hotel, bawa aku ke puncak Ka'bah, perintahnya. Tang Hai tersenyum pahit terpaksa mengangguk, baik Nyonya besar. Sementara Cecilia pagi sudah dijemput Bentley, langsung dibawa ke Bukit Hijau Daun untuk menghadiri peresmian. Setibanya di sana, suasana bukit sudah sangat ramai. Mobil mewah semuanya berbaris rapi. Para undangan duduk rapi menunggu kedatangan Anita Lu. Setibanya di tempat, Anita Lu berjalan dengan anggun menuju panggung di mana dia mestinya duduk. Sintasan turun menyambut, membukakan tubuhnya, lalu berkata. Sintasan mengucapkan selamat datang pada Nyonya besar. Mendengar ini, Anita Lu langsung menarik Sintasan berdiri. Kamu sudah besar dan cantik. Bagaimana kabar ibumu? Tanya Anita. Sinta menjawab, ayah dan ibu baik-baik saja, berkat doa Nyonya besar. Tang Hai berkata pelan, Sintasan sekarang menjadi general manager Donghai Group. Anita yang mendengarnya, bagus. Kalau begitu bawa aku naik, perintahnya kepada Sintasan. Cecilia yang duduk di kursi barisan tamu terhormat melihat dan mendengar semua percakapan Anita Lu dan Sintasan. Cecilia memperhatikan Anita Lu. Dalam hatinya, wanita ini begitu cantik dan anggun. Wajar jika menjadi nyonya besar keluarga Li. Setelah semuanya duduk, Sita berdiri mau menyampaikan kata-kata sambutan dan terima kasih pada tamu. Namun Anita Lu melambaikan tangannya. Ada aku di sini. Mereka yang hadir adalah tamuku. Aku sebagai tuan rumah wajib menghormati mereka yang jauh-jauh hadir ke sini. Biar aku yang bicara, kata Anita. Para tamu kehormatan yang duduk tidak jauh dari tempat Anita duduk mendengar perkataan Anita merasa sangat kagum. Begitu pula dengan Cecilia mengagumi Anita Lu. Anita Lu berdiri lalu berkata, pertama aku harus meminta maaf dahulu pada semua yang hadir di sini karena harus melewati beberapa prosedur di bandara dan menjadi terlambat tiba di sini. Jadi tidak bisa menyambut orang per orang. Anita berhenti sejenak. Tang Hai yang mendengar Anita Lu meminta maaf langsung mengambil gelas, membawanya dan berdiri di belakang Anita. Sebagai permintaan maafku, maka terimalah 11 anggur ini. Tang Hai maju menyerahkan anggur kepada Anita yang mengangkat gelasnya. Begitu juga para tamu memakan gelas dan lalu meminumnya. Para tamu yang hadir menjadi sangat merasa dihormati. Kekaguman mereka kepada Anita Lu semakin meningkat. Anita melanjutkan, terima kasih karena sudah menerima permintaan maafku. Sambil sedikit membungkuk tubuhnya sebagai tanda terima kasih dalam gerakan.
Kami keluarga Lee sebagai pemilik Donghai Group mengucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Dan sebagai bentuk penghargaan terima kasih kami, keluarga Lee akan memberikan potongan harga sebesar 10% bagi tamu yang hadir saat ini jika memesan resort. Elegan. Cara yang ditunjukkan oleh Anita Lu sangat elegan. Meminta maaf, lalu berterima kasih, baru melakukan bisnis. Cecilia menjadi senang. Minggu besok aku akan atur waktu ketemu dengan Nona San. Sinta tersenyum. Aku akan menunggu kabar dari Anda, Nyonya Chu. Oh ya, besok Sabtu ada jamuan Nyonya besar di Hotel Possession. Kamu harus hadir, ini undangannya, kata Sinta sambil tersenyum. Cecilia mengambil undangan warna emas itu. Terima kasih Nona San, aku akan hadir, jawabnya. Perkataan Rianti menjadi kenyataan. Ia kalah taruhan, pikir Cecilia. Baiklah Nona Chu, aku harus menemani Nyonya besar dan membawanya ke Donghai Group, kata Sinta mohon pamit. Cecilia menjawab, silakan Nona San, sampai jumpa Sabtu malam. Sinta tersenyum mengangguk lalu pergi. Bab 31, jamuan makan malam. Halo Tuan Muda, Tanghai menyapa, tidak terdengar jawaban. Tanghai melanjutkan, Tuan Muda, Nyonya menolak tidur di hotel. Dia minta diantar ke Puncak Kaba. Mendengar ini, Frankly menjawab, antar ibu ke Puncak Kaba. Tidak perlu ada pengawalan, nanti orangku sendiri yang mengawalnya. Setelah itu, telepon pun terputus. Sementara itu, Cecilia dalam perjalanan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, setelah mengucapkan terima kasih kepada pengemudi, Cecilia pun turun, masuk menuju rumahnya. Di dalam rumah, Rose dan Rianti sudah menunggu. Melihat Cecilia pulang, Rose langsung bangkit mengajak putrinya duduk. Bagaimana acaranya? Dan apakah kamu mendapatkan undangan jamuan besok malam? Pertanyaan beruntun dari Roslyn. Tadinya Cecilia mau menyembunyikan dari Rianti, agar dia tidak kalah taruhan. Namun sekarang ada ibunya. Dia mau melihat ibunya bahagia. Karena sejak 5 tahun, dia diusir keluarga Chu, ibunya ikut menderita. Cecilia mengangguk dan mengeluarkan undangan dari tas kecilnya, sambil melirik Rianti yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Melihat undangan itu, Rose melompat-lompat seperti anak berusia 5 tahun, mendapatkan boneka baru. Sambil melihat undangan itu, dia langsung mengambil telepon, memfoto undangan dan mempostingnya di media sosial miliknya. Lalu dia mengembalikan undangan itu ke Cecilia. Ibu pulang dulu, mau bersiap-siap. Kamu juga perlu bersiap. Apabila perlu, jika ada uang, pergilah ke salon agar tampil menawan saat pesta jamuan, kata Roslyn mengingatkan Cecilia. Ketika melihat bibinya keluar dari pagar rumah, Rianti berbalik, mau menyembunyikannya dariku, dengan tidak mau mengatakan kalau undangan itu diberikan langsung oleh Sinta San. Lalu dia melanjutkan, untung ada bibi, kalau tidak ada, aku akan memberi sarapan, makan malam, kata Rianti lalu tertawa. Cecilia bertanya, bagaimana kamu bisa menebak dengan benar? Tanya Cecilia penasaran. Rianti mencibir, bukankah semua analisis dan tebakanku hampir semuanya benar? Belum puas, dia meneruskan perkataannya. Sekarang aku hanya menanti kakak ipar kembali, makan masakannya biar tubuhku sedikit berisi. Sambil tertawa riang, Rianti meninggalkan Cecilia pergi keluar rumah. Setelah puas melihat kondisi gedung dan para staf Donghai Group, ayo kita pulang, katanya kepada Tanghai. Tanghai berkata pelan, Tuan Muda memesan kita berangkat sendiri ke puncak dan hanya Nyonya yang bisa masuk ke dalam rumah. Para pengawal termasuk saya tidak diperbolehkan untuk masuk. Anak itu terlalu dimanja. Ayo bawa aku ke sana, perintah Anita. Sinta San dan eksekutif Donghai turun hingga pintu lobi mengantar Anita. Setelah Anita menaiki mobil, diikuti Tanghai duduk di depan bersama pengemudi, dia menelepon Frankly. Tuan Muda, kami berangkat sekarang. Terdengar jawaban, ada mobil Rolls-Royce yang akan mengikuti kalian dari belakang. Telepon dimatikan. Tanghai memerintahkan pengemudi menjalankan mobilnya. Begitu keluar dari gerbang grup Donghai, Tanghai melihat Rolls-Royce lain. Tanghai membuka jendela memberi kode. Mobil Rolls-Royce itu mengikuti dari belakang. Karena jalanan menuju puncak Kaba menuju keluar kota, maka kendaraan tidaklah terlalu ramai. Hanya butuh waktu 30 menit, mobil telah tiba di puncak. Gerbang terbuka secara otomatis. Mobil Anita Lu memasuki, diikuti Rolls-Royce di belakangnya.
Pengemudi di belakang turun dari mobil menyapa Anita. "Selamat datang Nyonya Besar." Sambil membukukan tubuhnya, dia berjalan di depan. Namun dia tidak langsung membuka pintu utama. Kembali dia membungkuk. "Pesan dari Tuan, hanya Nyonya Besar yang boleh memasuki rumah utama. Yang lain silakan meninggalkan rumah ini." Randu menegakkan tubuhnya menghadap Tang Hai sambil mempersilahkan dia kembali ke mobil dan meninggalkan area rumah ini. Anita diam saja. Tang Hai sudah diingatkan oleh Frankie sebelumnya. Dia berbalik kembali ke mobil dan pergi meninggalkan puncak kembali ke hotel. Begitu Tang Hai pergi, pintu terbuka. Kepala Frankie mengongol sembari tersenyum. Randy meninggalkan ibu dan anak itu kembali ke pavilionnya. Frankie menarik tangan ibunya. Anita lalu tersenyum. Dia tidak mau bergerak. "Apakah putraku tidak mau memeluk ibunya setelah hampir 10 tahun berpisah?" Frankie menjawab, "Randu itu anak buahku. Aku tidak mau dia melihat aku menangis." Mata Frankie sudah memerah. Dia sangat merindukan ibunya. Anita lalu tersenyum. Harga diri keluarga Lee terlalu tinggi, pikirnya. Lalu ia berkata, "Tuntun ibu masuk." Frankie menggandeng tangan ibunya masuk. Begitu pintu tertutup, Frankie menjatuhkan diri berlutut memohon pengampunan dari ibunya. Dia tidak berdiri sampai ibunya menyentuh punggungnya. "Bangkitlah, aku tidak butuh sujudmu, yang aku butuhkan adalah pelukanmu." Anita menjulurkan tangannya, menarik Frankie ke dalam pelukannya. Kedua ibu dan putranya ini menangis. Hampir 10 tahun mereka terpisah. Setelah puas menangis, Anita melihat ke sekeliling rumah itu. Tidak ada foto istri dan putrinya. "Apakah putraku sudah menjadi laki-laki bajingan, tidak berani mengakui darah dagingnya?" Anita sedikit kesal bertanya. Frankie tersenyum. "Duduklah dulu, nanti aku akan ceritakan semuanya." Anita mendengar putranya lalu duduk di sofa di ruang keluarga. Frankie duduk di bawah sambil memijat kaki ibunya. Lalu dia mulai bercerita dari awal hingga dia kembali ke sini. Anita mendengar cerita putranya menitikkan air mata. Dan dia mendukung apapun rencana putranya. Dulu putranya meninggalkan rumah karena tidak setuju dengan perjodohan. Dia takut putranya akan pergi lagi meninggalkan dia. "Bisakah aku melihat cucuku?" tanya Anita. Frankie tersenyum. "Selama ibu menginginkannya, tentu bisa, tapi aku tidak bisa tampil di depan putriku. Mari kita berangkat sekarang, karena tidak lama lagi putriku akan keluar dari sekolahnya," ajak Frankie. Frankie menelpon Rianti, lalu berkata, "Ibuku mau bertemu putriku. Kamu memperkenalkannya ibuku sebagai ibu angkatmu. Lalu ajarkan putriku untuk memanggil nenek kepadanya. Jika ibuku masih ingin bersama cucuku, kamu akan pergi bersama ibuku kemanapun ibuku mau mengajaknya." "Apakah kamu paham?" Terdengar suara Rianti menjawab, "Aku paham kakak ipar, aku menunggumu di sini." Frankie berkata pada ibunya, "Ibu, nanti ajaklah cucumu kemanapun ibu mau. Biar Rianti yang menemani ibu. Aku akan berpisah dengan ibu setelah tiba di sana. Aku akan melihatnya dari jauh," kata Frankie. Anita mengelus kepala putranya, lalu berkata, "Kecil kamu berbahagia dengan semua kemewahan. Apapun yang kamu inginkan, kami bisa memenuhinya. Namun sekarang, kamu ingin memeluk putrimu sendiri, tidak bisa. Begitu menderitakah kehidupanmu?" Air mata Anita lu menitis. Setelah tiba, Frankie memperkenalkan Rianti ke ibunya dan meminta Rianti menghubungi istrinya, mengatakan bahwa Rianti akan membawa Tania ke Kid Garden karena besok adalah hari libur. Setelah itu, Frankie menghubungi Richard untuk datang secepatnya ke TK Tunas Bangsa. Anita menyukai Rianti yang orangnya super cuek. Tidak takut bicara kepadanya, tidak seperti kebanyakan orang yang ditemui Anita. Semua menjaga image. Sebentar saja Rianti sudah akrab dengan Anita, bahkan bercanda. "Apakah aku bisa benar-benar menjadi putri angkatmu, wahai ibu angkat?" Sambil tertawa, Anita pun tertawa. "Tentu kamu bisa menjadi adik angkat putraku," kata Anita serius. Mendengar dan melihat wajah Anita lu yang serius, Rianti menunduk. Anita tersenyum. "Aku hanya memiliki putra. Kenapa aku tidak boleh memiliki putri sepertimu?" Kata-kata Anita membuat Rianti senang. "Benarkah?" Dia langsung berlari membeli minuman dingin kemasan. "Ibu angkat,
putrimu yang tidak berarti menyiapkan teh kemasan ini. Sambil menyerahkan teh, ia berlutut di tanah. Anita tertawa, bangkitlah putriku. Tak lama setelahnya, bel pun berbunyi. Rianti menarik tangan Anita lu. Ayo tebak yang mana cucumu, ibu. Anita tersenyum, yang mengenakan bando berwarna merah pink itu kan. Rianti membentangkan kakinya, bagaimana ibu bisa menebaknya dengan benar? Anita tersenyum, aku sudah melihat fotonya. Mendengar ini Rianti tertawa curang. Mereka tertawa, Rianti memanggil Tania. Lalu berkata, Tania, perkenalkan ini ibu angkat bibi kecil. Ayo beri hormat dan panggil nenek. Perintah Rianti ke Tania. Tania menatap Anita lu tersenyum, mengedap-ngedip matanya, lalu menundukkan tubuhnya. Nenek cantik sekali. Mendengar ini Anita dan Rianti tertawa. Berdirilah dan terima kasih atas pujiannya. Apakah nenek bisa memelukmu sebagai ucapan terima kasih? Anita sedikit menurunkan tubuhnya sambil menjulurkan dua lengannya. Tania masuk dan memeluk Anita. Aroma nenek sangat wangi. Bisiknya ke telinga Anita. Nanti nenek kasih tahu rahasianya biar tubuh selalu wangi, kata Anita. Benarkah? Tanya Tania sambil melepas pelukannya dari Anita. Anita mengangguk. Untuk cucuku, apapun akan aku kabulkan. Selain rasa rahasia wangi tubuh, permintaan lain apakah akan dikabulkan? Tanya Tania. Anita mengangguk, apapun akan aku kabulkan. Kalau begitu, bisakah nenek membawa aku bermain ke Kid Garden? Tanyanya. Anita tertawa, mari kita beli Kid Garden untukmu, kata Anita serius. Tapi Tania tidak bergerak ketika diajak ke mobil. Tania belum pamit ke ibu, katanya, lalu dia menatap Rianti. Bibi kecil sudah menelpon ibumu untuk meminta izin membawamu ke Sky Garden. Jawab Rianti tersenyum sambil mengajak Tania ke mobil. Di dalam perjalanan, Anita coba menghubungi seseorang. Setelah telepon terhubung, ia berkata, Tanghai, aku sedang menuju Kid Garden. Kamu atur pembelian Kid Garden untuk cucuku. Antar dokumennya secepatnya. Anita mematikan teleponnya. Cucuku, nenek sudah membeli Kid Garden untukmu. Kamu bisa datang main ke sana dan semua gratis untukmu. Keuntungan dari Kid Garden akan dimasukkan ke satu akun atas namamu. Dan di waktunya, nanti kamu bisa mengambilnya untuk dijadikan modal memulai perusahaanmu, kata Anita sambil memeluk cucunya. Rianti melihat semuanya terkagum-kagum. Seberapa kayanya keluarga kakak iparnya ini. Membeli sebuah perusahaan seperti membeli kacang goreng. Tania mengangguk-angguk, terima kasih nenek cantik, sambil mencium pipi Anita. Sesampai di pintu masuk Kid Garden, semua manajemen berdiri di pintu, membungkukkan tubuh, lalu berkata, selamat datang nona kecil. Tanghai maju membawa dokumen sambil menunduk, ya ini dokumen hanya butuh tanda tangan dan cap jari, maka semua hal kepemilikan akan dialihkan atas nama Tania Chu, kata Tanghai. Anita menerimanya lalu duduk jongkok membuka dokumen. Cucuku, kita perlu ibu jarimu untuk menandai kamu memiliki Kid Garden. Sambil mengambil tangan Tania, dia mengambil bantalan warna merah, menempelkan ibu jari Tania lalu membawanya ke kertas bertuliskan Tania Chu. Anita berdiri menyerahkan dokumen ke Tanghai dan meninggalkannya, lalu membawa cucunya masuk untuk bermain. Franklin melihat semuanya dari jauh. Tindakan ibunya begitu cepat. Aku belum membelikan apapun untuk apapun. Ibuku sudah memberikan satu perusahaan untuk putriku. Setelah berada di dalam, Tania, Anita, dan Rianti tertawa. Makan bermain lagi hingga mereka lupa waktu. Cecilia di rumah sudah gelisah. Jam segini putrinya belum pulang. Berulang kali dia mencoba menghubungi Rianti tapi tidak pernah diangkat. Dalam kegelisahannya, teleponnya berbunyi. Kamu di mana, Di mana? Mana putriku? Cecilia sangat marah. Rianti malah tertawa. Putrimu sedang bersenang-senang bermain dengan riang gembira. Kakakku yang cantik, jangan khawatir. Sebentar lagi kami akan pulang, kata Rianti mematikan teleponnya. Cecilia begitu kesal, akhirnya dia duduk lagi. Setelah puas, mereka pulang. Anita tidak pernah melepaskan Tania dari pelukannya, selalu menciuminya sambil bercanda.
Setelah tiba, Tania berpamitan. Randu memutar mobil lalu pergi dari sana. Anita melihat rumah menantu dan cucunya begitu kecil. Cecilia begitu melihat dua orang itu kembali ke rumah dan tertawa dengan tertawa riang. Dia semakin marah. Dia hanya diam. Lalu Tania mendatanginya. "Ibu, aku pulang." Sambil memeluk Cecilia dengan manja. "Sana, pergi lagi, bersenang-senang, tidak ingat ibu belum makan," teriak Cecilia. Lihat kakaknya emosi, Rianti membuka kotak makanan dan memberikannya kepada kakaknya. Makanlah. Tadi aku mau simpan untuk sarapan besok." Melihat makanan itu, Cecilia tersenyum mengambil dan menyantapnya. Amarahnya hilang. Puas karena sudah mengambil jatah makan Rianti. Sementara itu di puncak Kaba, Anita sedang marah-marah. Franklin hanya menunduk. "Apakah pantas cucu dan menantuku tinggal di tempat seperti itu? Di mana kamu meletakkan otakmu?" Semua kata-kata dikeluarkan karena Anita tidak bisa menerima cucu dan menantunya tinggal di tempat seperti itu. Setelah melihat emosi ibunya menurun, Franklin mengangkat wajahnya. "Ibu, aku bisa mengajak mereka tinggal di sini atau dimanapun yang mereka inginkan. Tapi aku butuh waktu. Berilah aku kesempatan menjalaninya seperti yang sudah aku ceritakan kepadamu. Wahai ibuku yang cantik." Mendengar perkataan putranya, amarah Anita menghilang. "Jangan lama-lama, aku tidak mau menantu dan cucuku hidup seperti itu." "Baik ibu, jangan khawatir," jawab Franklin. Karena kelelahan, Tania dan Rianti tidur lebih cepat. Cecilia cemberut, yang akhirnya pun ikut tidur. Keesokan harinya, di meja makan, Tania bercerita kalau dia adalah pemilik Kit Garden. Cecilia mendengar ini mengerutkan keningnya, menatap Rianti yang hanya tersenyum. Karena Rianti tahu Cecilia tidak akan mempercayainya. Nenek cantik sangat baik. Tania membanggakan diri. Mendengar kata-kata cantik, nenek cantik semakin membuat Cecilia bingung. Tapi dia diam saja. Mungkin itu hanya celoteh putrinya di meja makan. Setelah selesai makan, Cecilia duduk di ruang tamu. Membuka teleponnya mencari sesuatu untuk dibeli sebagai hadiah yang akan dia berikan kepada Anita Lu. Rianti yang duduk di sampingnya mengintip sedikit. Dia tahu kakaknya sedang mencari hadiah untuk jamuan Anita Lu. Lalu dia mengirimkan pesan kepada Franklin, "Kakak ipar, kakakku sedang bingung mencari hadiah untuk ibu." Franklin tersenyum membacanya. "Untuk ibu." Dia menulis, "Ibu tidak suka barang mewah karena di rumah keluarga Lee semua barang harganya tinggi. Dia suka ramuan penyehat tubuh. Suruh kakakmu beli di toko Leonie Enchanted Shop." "Oke," jawab Rianti. "Ada apa? Kenapa kelihatan bingung?" "Seperti itu kakakku yang cantik," tanya Rianti berpura-pura. "Apakah sedang memikirkan bagaimana caranya mengajak kakak ipar kembali?" Rianti terus menggoda. Cecilia mendelikan matanya. "Taruhan itu tidak jadi," katanya tegas. "Terserah padamu. Aku hanya mengingatkan sebagai hal yang buruk yang aku ceritakan kepada Tania. Anaknya Tania, cucunya Tania, cicitnya Tania. Biar mereka tahu bahwa ibu, nenek buyutnya adalah orang yang tidak menepati janji. Apakah kakak sanggup menanggung beban itu?" kata Rianti sambil tersenyum. Cecilia kalah. Apa yang dikatakan Rianti itu akan membuatnya menanggung beban. Tapi saat ini dia belum memikirkan itu. Yang penting membeli hadiah. Anita Lu itu keluarga terkaya negeri ini. Kalau mau membeli barang yang mahal, maka di rumah keluarga Lee di ibu kota sudah penuh barang yang sulit dinilai harganya. Aku pernah membaca sedikit tentangnya. Dia suka ramuan penyehat tubuh. Kalau kakak mau, belilah hadiah. Mari aku antar, kata Rianti, mengulang perkataan Franklin sambil menawarkan untuk mengantarnya. "Benarkah yang kamu katakan?" tanyanya. Rianti tersenyum. "Kapan aku pernah berkata tidak benar? Aku jamin hadiah kakakku akan menjadi yang spesial, walau hanya berharga 1 juta. Anita Lu menyukai herbal, pewangi organ wanita dan pewangi tubuh alami, kata Rianti. Tania yang sedang bermain ikut bicara. Tania tahu nama-nama ramuan pewangi tubuh. Nenek cantik memberitahu Tania tadi malam. Mendengar celoteh 2 orang ini membuat kepala Cecilia seperti mempecah. Terutama putrinya mengetahui nama-nama ramuan untuk membuat pewangi tubuh alami.
Kalian berdua ini aneh. Satu bicara soal herbal, satunya mengatakan tahu nama-namanya dari nenek cantik. Kata Cecilia bingung. Dia lalu menatap Rianti meminta penjelasan. Kakak, percayalah padaku. Jika hadiah kakak tidak dihargai Anita Lu, maka taruhan awal kita batal. Rianti mencoba meyakinkan Cecilia. Akhirnya dia pun menyerah, meminta Rianti membelikan untuknya. Sementara itu di kediaman keluarga Chu, Lydia yang baru pulang dari perawatan tubuh sambil memegang undangan memasuki aula. Ini undangannya, Nek. Kita siap berangkat. Aku hanya tinggal mengganti baju, kata Lydia. Melirik Ross dan Jimmy. Aku melihat di media sosial milik Bibi juga mendapatkan undangan jamuan Anita Lu. Apakah itu asli atau cuma copy paste dari postingan orang lain? Tanya Lydia meremehkan keluarga Cecilia akan mendapatkan undangan. Ross yang mendengar perkataan Lydia berdiri mengajak suaminya pergi. Ayo kita pulang, bersiap-siap untuk kejamuan makan malam. Katanya meninggalkan aula itu. Lydia pun tertawa. Lalu ia berkata, jangan bermimpi terlalu tinggi bibiku. Yang diundang adalah keluarga kelas A2. Sedangkan kalian tidak memiliki kelas untuk itu. Ledek, Lydia sambil tertawa. Lydia menyerahkan undangannya kepada nenek. Lalu dia pergi bersiap-siap. Sementara itu di Hotel Four Seasons. Sebelum ibunya berangkat, Franklin mengingatkan bahwa istrinya akan memberi hadiah herbal pewangi tubuh. Mendengar ini Anita Lu tersenyum. Tenang saja putraku, aku tahu apa yang akan aku lakukan untuk istrimu. Parkir hotel hampir penuh, semua berisi mobil-mobil mewah. Lydia, ayah dan neneknya turun dari mobilnya. Ketika baru beberapa langkah, mereka melihat BMW tua milik Jimmy memasuki area parkir. Mereka menunggu ketiga orang itu turun. Setelah mendekat, ia berkata, kalian bertiga benar-benar tidak tahu malu, kata Lydia. Melihat penampilan Cecilia yang wow banget, sifat irinya muncul. Menggunakan kalung imitasi, baju juga tidak asli Gucci. Lalu dia tertawa merendahkan. Kalian bertiga tunggu dulu di sini. Setelah kami masuk, baru kalian berjalan masuk, kata Lydia. Cecilia yang bersifat rendah hati mempersilahkan mereka dahulu. Setelah melihat mereka memasuki ruangan, baru Cecilia mengajak ibu dan ayahnya menuju pintu utama. Lydia mendapat meja yang tidak jauh dari pintu utama. Sangat jauh dari meja utama di mana Anita Lu akan duduk. Padahal dia sudah habis berjuta-juta untuk perawatan, membeli baju koleksi terbaik agar bisa menjadi pusat perhatian. Begitu dia melirik ke pintu, dia melihat Cecilia bersama paman dan bibinya sedang berjalan ke arah pintu. Di dalam hatinya berkata, coba kita lihat apakah undangan yang kamu bawa bisa melewati penjagaan yang ketat dari petugas keamanan. Setelah Cecilia menyerahkan undangan, maka petugas penyambut tamu langsung mengantarkan keluarga Cecilia ke meja sesuai dengan yang tertera di undangan. Mereka masuk mengikuti petugas penyambutan tadi. Tadinya Cecilia dan keluarga berpikir mereka akan duduk di meja belakang. Tapi petugas ini terus berjalan ke tengah ruangan yang sudah dipenuhi para tamu yang berpakaian mahal dan hampir semuanya membawa anak gadisnya. Cucu perempuannya yang didandan secantik mungkin. Jadi ruangan itu seperti kontes kecantikan. Melihat petugas itu terus berjalan, Cecilia terus mengikuti dan berhenti di meja paling depan, dekat dengan meja utama. Petugas mempersilahkan Cecilia duduk. Sepanjang perjalanan dari pintu hingga mejanya, Cecilia menjadi bahan perhatian para tamu. Bukan hanya bisa duduk di meja paling depan, tapi karena kecantikan Cecilia yang mendekati sempurna. Dengan lekuk tubuh yang tinggi semampai, menjadikannya seperti peri. Lydia memanggil petugas yang mengantar Cecilia. Apakah kamu tidak salah membawa keluarga itu duduk di meja itu? Tanyanya. Petugas menggelengkan kepala. Setiap undangan memiliki kode tersendiri yang hanya kami yang tahu. Jawabnya membuat Lydia diam. Di dekat meja Cecilia, Sintasan bersama eksekutif Donghai duduk. Sinta tersenyum sambil menundukkan tubuhnya sebagai tanda menghormati. Cecilia membalasnya dengan tersenyum dan membungkukkan tubuhnya. Sementara ibunya tidak peduli dengan para tamu, dia sibuk berselfie ria dan mengirimkannya ke media sosial miliknya.
baru berhenti ketika Jimmy menegurnya. Gretchen juga hadir di sana bersama ayah dan sepupu perempuannya. Melihat Cecilia, kebenciannya timbul. Niat balas dendamnya masih dia pendam. Walau ayahnya sudah mengingatkannya untuk tidak macam-macam dengan Cecilia Chu, dia hanya mengangguk, tapi hatinya berkata lain. Tak lama kemudian Anita Lu pun memasuki ruangan diikuti dua pelayan wanita muda. Dia berjalan dengan anggun dan cantik, walau usianya tidak muda lagi, tapi sepintas orang akan menilai dia masih berusia 30-an. Dia berdiri dahulu membukukan tubuhnya ke arah semua tamu, mengatakan terima kasih yang begitu besar atas kehadiran mereka di jamuan ini. Setelah itu dia mengambil tempat duduk di meja utama. Semua yang hadir terpukau atas sifat rendah hati Anita Lu. Pembawa acara membacakan susunan acara malam itu. Setelah pembawa acara selesai, maka pelayan pun menghidangkan makanan karena memang waktu ini adalah waktunya makan malam. Setelah selesai, para pelayan membersihkan meja, menghidangkannya kembali dengan makanan ringan, pencuci mulut, dan beberapa botol anggur merah di setiap meja. Pembawa acara menyampaikan acara selanjutnya adalah pemberian tanda mata dan kenang-kenangan, sambil memperkenalkan diri masing-masing agar tuan rumah bisa mengingat wajah tamu yang hadir untuk membalas budi di waktunya di lain hari. Acara dimulai dari baris meja sebelah kanan ke belakang, dilanjutkan dari sebelah kanan ke belakang. Anita Lu berdiri dan turun ke bawah panggung, tanda menghormati para tamu diikuti dua pelayannya. Masing-masing keluarga maju ke depan beramah-tamah bertukar hadiah hingga selesai semua meja sudah maju. Baru Anita naik kembali ke meja lalu duduk di kursinya. Pembawa acara melanjutkan acara sesuai dengan aturan keluarga Lee bahwa setiap hadiah harus dicatat di depan publik. Maka hadiah yang diterima harus dibaca satu persatu dan disesuaikan harganya untuk dicatat dan dilaporkan ke bendahara keluarga Lee. Ini memang sudah menjadi tradisi keluarga Lee. Setiap keluarga Lee dimanapun berada akan membuka hadiah di tempat dan dibaca untuk dicatat ke dalam bendahara. Selanjutnya dihitung sebagai aset. Cecilia yang mendengar ini memucat wajahnya. Karena mengikuti saran Rianti, dia hanya membeli hadiah seharga 500.000. Melihat ke sekeliling adalah orang-orang ternama, tentu hadiah mereka sangat bernilai tinggi. Rose berbisik, "Kamu memberikan hadiah apa?" tanyanya. Cecilia tidak menjawab, hanya tersenyum pahit. Rose sudah paham hadiahnya tidak bernilai sama sekali, jadi dia mempersiapkan dirinya untuk dipermalukan. Hadiah mulai dibuka satu persatu. Penilai publik menyebutkan angka 5 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 250 juta. Lydia sudah membayangkan hadiah Cecilia tidak lebih dari 1 juta, karena memang tidak memiliki uang untuk membelinya. Mati kau sekarang, Cecilia, pikirnya. Mau ditaruh mana wajahmu? Lydia tertawa di dalam hati bersama nenek dan ayahnya. Tapi di saat maju, dia bersikap anggun di depan Anita. Melihat senyum Anita saat itu, dia sudah yakin dia akan menjadi salah satu kandidat wanita yang akan dipilih Anita Lu. Anita memandang Cecilia. Dia mengagumi kecantikan Cecilia. Tidak salah, putrinya memilih dia sebagai istrinya. Ketika bertemu pandang, Anita Lu tersenyum. Cecilia pun membalas dengan pembukaan senyum sambil sedikit membungkukkan tubuhnya. Pembukaan hadiah sampai ke pemberian Cecilia. Penilai yang membuka menyebutkan ramuan herbal pewangi tubuh. Nilai tidak mencapai 1 juta. Dari keluarga Cecilia Chu, semua tamu tertawa. Cecilia dan keluarganya menundukkan kepala. Nenek Rani berjalan ke depan lalu berkata, "Maaf tuan penilai, mohon dihapus nama Chu pada catatan itu." Penilai publik bingung harus menulis apa. Rani kembali berkata, "Karena dia membawa nama Chu, sedang dia sejak 5 tahun lalu sudah terusir dari keluarga kami." Anita Lu hanya mendengar sedikit, lalu mengernyitkan dahinya. Mengingat cerita putranya ternyata benar. Begitu menderitakah menantunya ini? Anita Lu bangkit mendatangi penilai publik tersebut, lalu berkata, "Tuliskan namanya menjadi Cecilia Lu," kata Anita. Sambil berkata kepada Rani, "Nyonya besar keluarga Chu, semoga Anda dapat menerima usulan saya agar Cecilia menggunakan marga keluargaku.
Kata Anita Lu sendiri sedikit menekan agar Rani tidak bisa menolaknya. Rani tersenyum menjawab, "Kalau begitu Nyonya Besar, inginkan aku tidak bisa menolak. Silakan ditulis Cecilia Lu." Anita Lu tersenyum mempersilahkan Rani untuk kembali ke mejanya. Menggunakan tangannya, Anita Lu mengambil kotak hadiah Cecilia lalu membawa ke mejanya. Acara pembacaan hadiah selesai. Anita Lu kembali berdiri mengucapkan banyak. "Saya tidak kenal Cecilia, namun hadiahnya dibandingkan semua hadiah yang ada, lebih berharga buatku. Bisakah orang yang bernama Cecilia untuk maju agar aku bisa berterima kasih kepadanya secara langsung?" Sambil memandang para tamu, semua tamu yang tadi tertawa kini terdiam. Cecilia dan keluarganya yang sedang menundukkan kepala karena malu mendengar perkataan Anita Lu mengangkat wajah mereka. Rose mendorong Cecilia untuk berdiri. Cecilia pun berdiri. Anita Lu pun tersenyum lalu berjalan ke arah meja Cecilia. Membuka tubuhnya tanda berterima kasih. "Maukah Nona Cecilia duduk bersamaku di meja utama, menemani aku di sana?" Tanya Anita sambil tersenyum. Cecilia tersenyum menjawab, "Terima kasih Nyonya Besar. Tapi apakah aku pantas untuk di sana?" Tanyanya. Anita Lu tersenyum memegang tangan Cecilia, menariknya untuk duduk di mejanya. Pelayan sudah mengambil kursi lain, menyiapkan minuman di atas meja untuk Cecilia. Cecilia hanya bisa mengikuti dan duduk bersama Anita Lu. Banyak mata melihat iri kepada Cecilia. Memberi hadiah begitu murah, namun bisa duduk bersama Anita Lu. Anita Lu semakin mengagumi istri putranya ini. Pembawa acara pun melanjutkan acara adalah pengumuman dari Dong Hai Group. Sintasan maju ke atas panggung, membungkukkan badannya ke arah Anita Lu dan Cecilia. Setelah itu dia membalikkan tubuhnya ke arah para tamu. Seperti diketahui, Dong Hai Group membuka resort baru di kaki Bukit Hijau Daun dengan nilai investasi 30 hingga 50 triliun. Dong Hai Group tidak bisa bekerja sendiri, jadi meminta dukungan semua pihak untuk bekerja sama. Lalu Sinta menyebutkan apa yang dibutuhkan oleh Dong Hai Group. Jika para tamu memiliki bisnis itu, bisa mengajukan proposal untuk direview. Namun khususnya untuk para tamu malam ini akan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan kontrak dari kami, kata Sinta Sun. Para tamu pun bertepuk tangan. Tidak sia-sia mereka hadir. Dengan mendapatkan kontrak dari Dong Hai Group, berarti mereka akan menambah kekayaan dengan jumlah yang besar. Setelah pembacaan itu, Sinta membalikkan tubuh, membukukan, lalu turun kembali ke mejanya. Sebelum pembawa acara membacakan acara selanjutnya, Anita Lu berdiri mengangkat tangannya. "Aku hanya memiliki seorang putra yang belum menikah. Karena malam ini aku melihat banyak gadis-gadis cantik yang hadir. Aku Anita Lu membalikkan tubuhnya. Aku tertarik pada beberapa, namun hanya satu yang membuat aku ingin menanyakan padanya. Apakah dia bersedia menjadi menantu keluarga Li?" Kata Anita sambil tersenyum menatap para tamu. Para gadis yang hadir, detak jantung mereka berdetak dengan kencang. Cecilia yang duduk di meja utama tidak memikirkannya. Dia ikut menatap para tamu yang hadir. Siapakah gadis beruntung itu yang akan menjadi menantu keluarga Li, pikirnya. Suasana menjadi ramai karena para gadis semua merasa mereka yang akan dipilih. Para keluarga pun merasa bahwa anak dan cucunya yang akan dipilih. Jika para gadis berdetak kencang jantungnya, namun para kepala keluarga hanya tersenyum menunggu. Anita Lu mengangkat tangannya menenangkan para tamu. "Aku akan bertanya pada orang yang aku lamar malam ini untuk putraku." Lalu dia berhenti sejenak. "Cecilia, maukah engkau menjadi istri dari putraku dan menjadi menantu keluarga Li kami?" Tanpa membalikkan tubuhnya, Anita Lu bertanya. Para tamu terdiam. Rose terkejut, hampir pingsan. Cecilia terdiam. Apakah ada gadis lain yang bernama Cecilia selain dirinya? Lalu dia memandang ke semua tamu. Dan Sintasan yang tersenyum menatapnya. Anita Lu membalikkan tubuhnya. "Cecilia, maukah kamu menjadi istri putraku dan menantu keluarga Li kami?"
Tanya Anita Lu. Cecilia sadar bahwa yang dimaksud Anita Lu, Cecilia adalah dirinya. Dia pun tersenyum kepada Anita Lu. Anita Lu kecewa di dalam hatinya karena dia memang ingin menguji Cecilia. Ruangan menjadi sunyi. Andai pun jarum jatuh akan terdengar suaranya. Cecilia berdiri dan membungkukkan tubuhnya. Terima kasih Nyonya Besar atas niat baiknya. Namun aku tidak bisa menerimanya. Jawaban Cecilia. Bum. Ruangan dipenuhi keterkejutan. Rani shock hampir jatuh terduduk. Rose mau berteriak memarahi Cecilia. Anita Lu tersenyum mendugaannya salah. Namun dia belum berhenti, ingin terus mengetahui alasan Cecilia. Keluarga Lee tidak pernah ditolak orang. Malam ini pertama kali dalam sejarah keluarga Lee kami ditolak. Anita tersenyum memandang Cecilia. Apakah kamu bisa mengatakan alasannya? Tanyanya. Cecilia pun tersenyum, tetap berdiri lalu menjawab. Aku mohon maaf jika penolakanku membuat keluarga Lee tersinggung. Untuk alasannya, hampir semua tamu yang hadir di sini mengetahui bahwa aku memiliki suami dan seorang putri. Jawab Cecilia tegas. Jawaban Cecilia belum memuaskan hati Anita Lu. Lalu ia melanjutkan. Aku mendengar suamimu meninggalkanmu 5 tahun lalu. Kamu pun diusir dari keluarga karena kamu tidak mau menggugurkan kandunganmu. Setelah suamimu pulang, keluargamu tidak bisa menerimanya, dan kamu juga mengusirnya. Anita Lu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jika alasanmu adalah karena putrimu, aku dapat memahaminya. Namun jika alasanmu karena suamimu yang tidak berguna, bahkan dibuang oleh keluargamu, bagiku itu menjadi alasan yang dicari-cari. Dan ini membuat keluarga Lee kami malu. Mendengar uraian itu, Cecilia pun tersenyum, lalu menjawab. Bagi Nyonya Besar, suami saya tidak berguna. Begitu juga dengan keluargaku, menganggap dia adalah benalu. Sampai semua orang bisa menyampaikan pendapatnya tentang suamiku. Namun bagiku dia adalah ayah dari putriku. Dia adalah laki-laki sejati yang berpegang teguh janji. Walau bertaruh nyawa, dia akan menepati janjinya. Apakah pantas aku meninggalkannya karena harta dan kekayaan serta kemewahan? Mendengar ini Anita Lu tersenyum. Lalu berkata lagi, jawaban yang masuk akal. Lalu kamu mengusirnya dari rumah setelah dia kembali? Cecilia menjawab. Dalam hal ini aku tidak mau menjawab karena alasannya yang tahu adalah diriku sendiri. Bahkan suamiku pun tidak tahu kenapa aku mengusirnya. Sekali lagi aku mohon maaf pada Nyonya Besar. Cecilia membukakan tubuhnya. Anita tahu alasan Cecilia mengusir putranya. Namun baginya sudah cukup. Dia tidak meragukan pilihan putranya. Aku menghargai kejujuranmu, maka terimalah permohonan maafku. Anita memukuk sedikit, mengangkat anggurnya. Cecilia mengambil gelas di meja dan mengangkatnya. Aku mengucapkan terima kasih atas pengertian Nyonya Besar. Sambil membuka tubuhnya, berdiri dan meminum anggur lalu tersenyum. Anita Lu meraih tangannya. Walau kamu menolak lamaranku, namun jangan kamu tolak hadiahku. Sambil memegang tangan Cecilia. Sitasan, jika Cecilia memiliki perusahaan atau bekerja di satu perusahaan dan ada ruang untuk bekerja sama, maka kamu harus memberikan kepadanya. Apa kamu paham? Sitasan berdiri, membungkuk, lalu menjawab. Baik Nyonya Besar, akan dilaksanakan. Anita menatap Cecilia. Kamu terimalah hadiahku, katanya, sambil membawa Cecilia duduk kembali. Membawa acara meneruskan acara hingga selesai.